Izin memperkenalkan diri, saya dari kelas. Saya dari kelas. Perkenalkan, saya dengan NIM saya berasal dari kelas Di sini saya akan bertanya kepada orang yang di sekitar saya. Nah, menurut mereka tuh apa sih konsep etika dan estetika Islam dalam pengembangan saintek? Nah, saya di sini akan bertanya kepada Chandra Dermawan. Nah, menurut kakak, apa sih itu konsep etika dan estetika Islam dalam pengembangan saintek? Etika itu berlaku normal dan moral, sedangkan estetika itu mempelajari keindahan bagaimana seseorang menilainya. Nah, jadi keduanya itu berkaitan dengan membahas Islam tentang sains dan teknologi berkembang pesat yang dilandasi etika dan estetika. Nah, yang kedua saya akan bertanya contoh di kehidupan sehari-hari tentang konsep etika dan estetika di Islam dalam pengembangan saintek itu apa sih? Misalnya menggunakan teknologi seperti operasi. Jadi dokter harus menjaga privasi pasien. Nah, kita menggunakan teknologi yang ada pada zaman sekarang, terus dokter tuh harus menjaga privasi dokter harus menjaga privasi pasien, itu sebagian dari etika karena menjaga privasi. Menurut kamu, bagaimana pendapatmu tentang penggunaan teknologi yang tidak memperhatikan etika seperti penyebaran hoax atau pelanggaran privasi? Menurutku bahaya banget sih, karena kadang teknologi itu malah disalahgunakan buat hal-hal yang negatif. Dalam Islam, semua yang kita lakukan harus berdasarkan nilai etika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, teknologi harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Kalau menurut kamu, penting nggak sih unsur keindahan atau estetika dalam teknologi? Penting juga ya, soalnya kalau teknologi tampilannya bagus dan nyaman digunakan, orang lebih suka makainya. Nah, dalam Islam estetika itu penting. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Jadi, desain teknologi pun harus mencerminkan nilai estetika, tidak hanya fungsional tapi juga harmonis dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadila Salsabila dengan narasumber kita yaitu Kak Nadine. Di sini kami akan membahas tentang topik yang sangat relevan di era modern ini, yaitu tentang etika dan estetika Islami dalam sains dan teknologi. Sebelum kita mulai di diskusi kita, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dulu ya Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya dari angkatan 2023. Baik, langsung aja ya, dimulai dari pertanyaan yang pertama. Menurut kakak, apa saja tantangan etis yang paling mencolok dalam perkembangan teknologi saat ini? Misalnya dalam bidang AI, media sosial, atau teknologi. Menarik nih jawabannya Kak Caca. Jadi kalau pertama nih, kalau kita ngomongin soal AI, kalau AI itu sekarang sering banget bias. Contohnya kayak misalnya kalau kita mau rekrut kerja atau enggak, kita kayak ya kerja lah contohnya. Terus itu kadang tuh ada yang beberapa di sekitar kita tuh
yang kita bisa rasakan tuh pada nolak karena tuh nggak tahu soal nama sama alamat. Terus yang bikin keselnya itu kalau misalnya kita tuh nggak tahu algoritmanya itu kerjanya gimana. Ya contoh kayak ya kita lihat yang bayangan gelap kayak mati lampu terus gelap, nah begitu. Terus kalau soal medsos ini nih jangan ditanya, udah parah banget. Yes. Contohnya kalau misal di media sosial tuh yang paling sering tuh pasti hoax tuh bertebaran di mana-mana. Contoh kayak di platform yang paling sering dipakai dan nomor satunya itu pasti sekarang TikTok kan. Iya, betul. Nah terus tuh ya orang tuh makin banyak kayak contoh kayak scroll TikTok kan, hari ini dapat berita ini nih, pasti pas scroll lagi bakal muncul ini. Jadi kayak kita tuh bakal ngerasa oh ini nih pasti sekarang lagi begini, padahal aslinya nggak kayak gitu. Iya. Jadi ya bakal kita semakin kita nonton bakal terkuras nih pemikiran kita, ternyata itu sebenarnya nggak baik. Terus kalau untuk banyak teknologi sebenarnya ini kayak agak lebih seremnya lagi sih sebenarnya. Cuma karena apa ya, zaman sekarang ini kita memang masih tinggal dan hidup berdampingan sama AI, seimbang lah ceritanya. Tapi semakin kesini tuh malah AI yang lebih sering lebih sering dipakai ketimbang jasa manusia. Nah itu tuh yang bikin seremnya, karena nanti semua pekerjaan manusia bakal diganti sama AI. Jadi ya gitu. Jadi kita tuh nggak tahu bagaimana lagi mencari pekerjaan yang bisa kita sesuaikan dengan AI zaman sekarang. Jadi kesimpulannya itu memang teknologi itu maju pesat, tapi kita tuh tetap harus hidup berdampingan, jangan sampai kita kalah saing sama AI yang ya regulasinya lambat. Pokoknya kita tuh semua umat manusia itu tuh harus punya kesadaran supaya teknologi itu menguntungkan bukan merugikan kita. Ya mungkin baik itu pertanyaannya, semoga bisa menjawab dari pertanyaan Kak Caca. Ya, menarik sekali ya Kak atas jawabannya yang tadi Kak. Bisa kita lanjut ke pertanyaan kedua? Baik, boleh. Lanjut di pertanyaan kedua, bagaimana menurut Kakak tentang konsep estetika atau keindahan dalam sains dan teknologi? Apakah ada hubungannya dengan cara kita merancang dan menggunakan teknologi? Baik, pertanyaan Kak Caca tadi tuh benar-benar basic ya untuk sekarang. Tapi kalau dari pandangan saya tuh begini, bayangin kalau misalnya teknologi itu bukan soal kecanggihan, tapi kayak kita pandang sebagai soal kebaikan. Jadi tuh teknologi itu dikembangkan itu tujuannya punya prinsip-prinsip yang Islam punya. Contohnya itu bisa merubah kita menjadi lebih positif. Contoh-contoh yang bisa kita lihat tentang teknologi yang sekarang itu bisa membantu orang-orang yang kesulitan dapat pinjaman. Contoh kan sekarang nih banyak tuh iklan-iklan pinjol. Oh iya. Nah itu kita tuh nggak tahu itu tuh berkah atau enggak. Siapa tahu dia cuman kayak manis di awal, ternyata ujung-ujungnya dia malah yang pers kita makin terus-terusan. Jadi ada nih disediakan bank sekian, itu sudah terpercaya dan sudah banyak orang yang percaya sama ini nih. Terus yang kedua, orang tuh dengan sekarang tuh yang lagi zamannya tuh apa, live TikTok buat jualan. Nah itu tuh bisa juga biasanya tuh orang-orang yang susah cari pekerjaan di luar, dia utamakan TikTok nih, yang tadi kita bilang sebenarnya itu punya dampak negatif, ternyata setelah kita lihat ya ada positifnya. Contoh kayak kita perjualan sekarang kan tuh ada tuh namanya keranjang kuning yang check out berapa, untungnya berapa gitu kan. Nah atau enggak, selain tentang jual-jualan atau keuntungan tuh ada juga biasa kayak itu beberapa. Saya wassalamualaikum bro.